Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zonala Latifah, mahasiswi program studi pendidikan ekonomi Unindra 2025 sampai 2026. Saya berasal dari kelas R1J dengan NPM 2025145000428. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sebuah topik yang paling krusial di dunia pendidikan yang tidak lain dan tidak bukan, itu tentang siapa itu manusia. Ya mungkin tema ini cukup menarik untuk dibahas, dan untuk itu mari kita telaah beberapa pandangan tentang hakikat manusia, baik dari pandangan Barat maupun pandangan Timur atau Islam. Jadi menurut pandangan Barat, manusia adalah makhluk rasional, sosial, dan memiliki kebebasan mutlak serta individualitas yang kuat. Tradisi filosofis menekankan akal dan nalar sebagai ciri pembedanya. Manusia dipandang sebagai makhluk yang berpusat pada dirinya sendiri atau antropocentris, di mana ukuran kebenaran dan nilai ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan karena ketentuan ilahi. Berikut ada rasionalitas dan akal budi. Menurut filsafat Yunani kuno, tokoh seperti Plato menyoroti jiwa rasional sebagai kunci manusia untuk mencapai kebijaksanaan dan pengetahuan. Di era modern, pemikiran ini terus berlanjut dengan penekanan pada kemampuan berpikir logis, nalar, dan refleksi untuk memahami dunia dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada sosial dan kebebasan. Menurut Aristoteles, mendefinisikan manusia sebagai zoon politikon atau makhluk sosial yang tak terpisahkan dari komunitasnya untuk berkembang. Selanjutnya juga ada menurut Jean-Paul Sartre, itu mengemukakan konsep eksistensi mendahului esensi, di mana manusia bebas menentukan jati dirinya melalui tindakan, bukan oleh cetakan atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Antropocentrisme dan hak manusia. Selanjutnya ada antropocentrisme dan hak asasi manusia. Penekanan pada manusia. Pemikiran Barat bersifat antropocentris. Artinya, segala sesuatu berpusat pada manusia dan ukuran kebenarannya cenderung subjektif. Dasar HAM. Konsep ini menjadi fondasi bagi lahirnya hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu, kebebasan ekonomi, dan kebebasan intelektual. Selanjutnya ada kreativitas dan kemandirian. Manusia sebagai pembuat atau homo faber, manusia juga dipandang sebagai makhluk yang memiliki kemampuan menciptakan dan membuat alat untuk memenuhi kebutuhannya. Kemandirian individu. Pandangan liberalisme Barat berpegang teguh pada prinsip bahwa masyarakat yang baik tersusun dari individu-individu yang bebas, mampu membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dengan demikian, pandangan menurut bagian Barat ini mengenai manusia tidak tunggal, melainkan perpaduan yang kompleks dari berbagai pemikiran, mulai dari makhluk rasional, individu yang bebas, makhluk sosial, ciptaan spiritual, hingga entitas yang maknanya diciptakan sendiri. Baik, selanjutnya menurut dari pandangan Islam atau pandangan Timur, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa dengan kedudukannya yang mulia. Perspektif ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hakikat penciptaan, peran, dan tujuan hidup manusia. Hakikat penciptaannya itu makhluk terbaik. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna atau ahsani taqwim, baik secara fisik maupun spiritual. Dualisme jasmani dan rohani. Manusia terdiri dari tubuh yang berasal dari tanah,
dan ruh yang ditiupkan oleh Allah SWT. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci kesempurnaan manusia. Kunci kesempurnaan manusia bukan hanya itu, tapi ada berakal. Manusia dianugerahi akal dan pikiran yang membedakannya dari makhluk lain. Akal ini memungkinkan manusia untuk berpikir, berkreasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Peran dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, tugas utama manusia adalah hanya beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah. Semua aspek kehidupan mulai dari bekerja hingga berkeluarga harus diniatkan sebagai bentuk ibadah. Sebagai wakil Allah di bumi pun, manusia dipercaya untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga alam semesta. Peran ini menuntut tanggung jawab yang sangat besar, di mana manusia harus adil dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan merusaknya. Potensi dan kelemahan manusia, fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan memiliki kecenderungan untuk berbuat baik serta mengakui kebenarannya. Nafsu, yaitu manusia juga memiliki nafsu yang merupakan ujian. Kemampuan untuk mengendalikan nafsu menjadi penentu apakah ia akan condong ke arah kebaikan atau ke arah keburukan. Pelupa dan keluh kesah. Manusia memiliki kecenderungan untuk lalai dan sering mengeluh, sehingga membutuhkan petunjuk dari Allah agar tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya itu ada beribadah. Tujuan akhir penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jika ingin meraih kebahagiaan dengan menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah, manusia akan meraih kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, beribadah tuh bukan cuma hanya sekedar sholat doang, tetapi juga ada berzakat, berpuasa, pergi haji jika mampu. Nah, seperti ada di rukun Islam, itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat, yang keempat itu berpuasa, dan kelima itu pergi haji jika mampu. Kenapa harus syahadat? Karena kalau ingin diakui oleh Allah dan ingin masuk surga itu harus beragama Islam. Karena sudah dijelaskan dan dipastikan kalau yang ingin masuk surga itu harus beragama Islam, dan sudah dipastikan juga orang yang bukan beragama Islam akan dimasukkan atau akan dijadikan bahan bakar utama api neraka, yaitu orang yang bukan Islam ini. Jadi kalau misalnya Islam, mungkin memang semua semua Islam itu tidak langsung masuk surga, tapi juga ada yang akan melewati neraka dulu, atau namanya jembatan Shiratal Mustaqim dulu. Tapi kalau misalnya untuk agama yang bukan Islam, dia sudah dipastikan akan di neraka menjadi bahan bakar api utamanya. Karena tanpa perantara gitu, jadi kayak bukan kayak Islam, kayak maksudnya neraka dulu baru ke surga. Enggak, itu sudah dipastikan di Al-Quran seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada sholat. Yang sholat itu yang wajibnya itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang subuh ini ada 2 rakaat, yang zuhur ada 4, yang asar ada 4, yang maghrib ada 3, yang isya juga ada 4. Itu yang wajibnya. Kalau mau yang sunahnya itu ada sunnah duha, ada yang tahajud, witir, dan ada di bulan taraweh, itu di bulan puasa. Itu namanya sunnah taraweh. Sunnah yang boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan sama-sama ada pahalanya. Maksudnya seperti kalau misalnya tidak dilakukan juga tidak berdosa, kalau dilakukan mendapatkan pahala.
tambahan pahala lebih dari, maksudnya kayak tambahan selain dari sholat wajib doang. Yang ketiga ini ada zakat. Zakat itu dilakukan di bulan puasa, itu bulan puasa Ramadan, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah zakat fitrah itu menyumbangkan beras ataupun uang, berupa uang. Jadi kita bisa menyumbangkan itu, nanti akan diadilkan, dibagi secara rata itu kepada orang yang kurang mampu. Yang keempat ada puasa. Puasa dilakukan yang wajibnya di bulan Ramadan. Itu selama 1 bulan atau 30 hari. Nah, puasa juga ada yang sunnah. Ada puasa sunnah Daud, ada sunnah Rajab, dan lainnya. Terus yang kelima ini ada pergi haji jika mampu. Jadi kalau misalnya kalian nih yang mampu orangnya, itu kalau bisa lebih baik diutamain dulu pergi haji jika mampu. Jika kalau memang kalian sudah memiliki rumah, ini segala macam yang kalian inginkan di dunia, dan maksudnya di sini, jadi kalian tuh bisa lanjutkan menabung atau sudah benar-benar cukup dengan harta kalian, kalian lanjut dengan melaksanakan ibadah haji, karena itu suatu impian orang-orang pengen mengunjungi rumah Allah, mengunjungi Ka'bah. Jadi dari rukun Islam ini yang 5 ini wajib juga dilaksanakan. Dan juga kalau misalnya memang tidak, kita bersedekah juga itu termasuk ibadah. Tapi bersedekah itu gak cuman hanya dengan uang, tapi dengan senyum. Tapi ya senyumnya maksudnya kayak lebih kayak menghargai orang, atau misalkan ada orang minta-minta gitu misalnya, tapi kita dalam keadaan tidak ada duit atau gimana, pegangan, jadi kita bisa dengan maaf sambil tersenyum, itu juga termasuk ibadah. Jadi bukan kayak senyum-senyum gimana-gimana gitu ya. Hisab atau pertanggungjawaban. Di akhirat, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Hal ini menjadikan hidup manusia di dunia sebagai ujian untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi. Dengan demikian, pandangan Islam melihat manusia sebagai makhluk mulia dengan potensi yang luar biasa, namun juga memiliki kelemahan. Dengan demikian, pandangan Islam melihat manusia sebagai makhluk mulia dengan potensi yang sangat luar biasa, namun juga memiliki kelemahan. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab besar, baik kepada Sang Pencipta maupun kepada alam dan sesamanya, yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan tentang pandangan Barat dan pandangan Timur atau Islam ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.